Ardi chat aku. Sayang, aku ingin segera menikahimu, tapi bisnisku sedang butuh modal. Bisa bantu aku dulu? Ini kesempatan emas. Kenapa? Ardi mau nikahin aku, tapi dia bilang nanti kalau bisnisnya udah lancar. Makanya dia pinjam uang sama aku. Sebentar ya. Kamu langsung transfer ke Ardi. Hati-hati nak, kalau dia nipu kamu gimana? Dia bisa aja loh cuma pura-pura. Kalian kan baru kenal beberapa hari ini. Kalian pulang naik apa? Saya naik ojek aja sih, soalnya lebih cepat. Ini udah malam, takutnya nanti semakin kemalaman. Aku dijemput sama pacar. Kalau kamu pulang sama siapa? Kayaknya nunggu ojek aja deh. Kamu beruntung ya kemana-mana dijemput pacar. Pacar kamu juga kaya raya. Caranya dapat pacar kaya gimana sih? Sebenarnya awalnya aku nggak tahu kalau pacar aku itu orang kaya. Kita awalnya teman biasa aja. Punya pacar kaya tuh pasti menyenangkan ya? Gak juga kok, kalau dia kaya tapi pelit sama aja bohong. Mendingan cari yang bertanggung jawab aja. Nah bener itu, bukan urusan kaya atau enggak. Yang penting tanggung jawab. Kalau cowok kaya tapi ternyata tukang selingkuh dan pelit, amit-amit deh. Tapi kan kalau kaya lumayan tuh. Kalau apa-apa bisa dibeliin. Kayak kamu Rika, setiap kali jalan sama cowok kamu pasti selalu dia yang bayarin. Kalau kamu lagi nggak jalan sama dia, uangnya langsung di-TF. Enak kan? Iya juga sih, tapi kan aku nggak minta. Saya duluan ya, ojeknya udah datang nih. Iya Mbak Koko, hati-hati ya. Rika, kamu pernah coba aplikasi dating nggak? Aku belum pernah sih. Aku pernah dapat cerita dari temen. Katanya kamu jangan terlalu percaya, soalnya dia jadi korban penipuan gitu. Kamu kalau mau main dating aplikasi hati-hati ya. Iya, aku tahu kok. Sekarang aku sudah dapat satu cowok. Dia itu kayaknya sih orang kaya. Hati-hati, jangan sampai kamu malah kena tipu. Pastiin dulu dia itu orang baik atau enggak. Jangan asal kenalan. Ya kalau jadi temen sih nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari itu mending kamu selektif deh. Aku sih yakin dia itu orang baik. Nanti aku kasih tahu kamu ya orangnya yang mana. Iya, nanti kasih tahu ya. Jangan sampai kamu salah orang, nanti kamu yang rugi. Nak, aku duluan ya. Pacar aku udah jemput tuh. Kamu mau bareng kita atau gimana? Gak usah deh, aku pulang sendiri aja. Lagian kan rumah kita beda arah. Aku bisa naik ojek kok. Ya udah, kamu hati-hati ya. Aku harus dapetin dia. Aku yakin kalau dia itu orang kaya. Kalau dia orang kaya kan aku bisa manfaatin hartanya. Kapan lagi kan aku punya pacar orang kaya? Wow, ini dia pria impianku. Ternyata dia benar orang kaya. Aku kan udah lama juga chatan sama dia. Kalau aku ajak ketemuan, dia mau nggak ya? Harusnya sih mau. Hai Ardi, lagi sibuk nggak? Enggak kok, kenapa nak? Enggak sih, nanya aja. Kamu belum tidur? Aku telepon boleh? Wah, Ardi ini ternyata peka banget ya. Boleh. Hai, kamu lagi apa? Aku lagi duduk aja sih, gak ngapa-ngapain. Besok kamu sibuk gak? Aku mau ngajak kamu jalan nih. Wah, boleh tuh. Kebetulan besok aku juga gak sibuk. Mau kemana emangnya? Ya terserah kamu aja. Aku ikut kemanapun yang kamu mau. Siapa tahu aja kamu punya tempat yang pengen banget kamu kunjungin gitu. Ada deh, nanti aku kasih tahu deh. Oke, kamu kasih tahu alamat kamu ya. Nanti aku jemput. Oke, see you. Besok aku mau jalan. Besok gak boleh gagal. Aku harus melihat seberapa kaya Ardi. Kayaknya ngajakin dia ke tempat mahal ide yang bagus. Ardi mana sih? Katanya mau jemput jam segini, tapi kok belum datang sih? Maaf ya lama, tadi macet soalnya. Iya nggak apa-apa. Aku pikir kamu nyasar. Enggak dong, ya udah kita jalan. Kamu lihat ini, sesuai dugaan aku kalau Ardi itu orang kaya. Dia bahkan kemarin ngajakin aku ke tempat yang mewah. Ardi yang kamu ceritain itu, yang dari dating apps? Iya, aku dapat dari dating apps. Ya ampun, dia itu beneran cowok yang kayak aku cari. Kata dia nih ya, keluarganya itu punya banyak bisnis. Dia juga bilang kalau dia itu anak tunggal, yang otomatis nanti bisnis keluarganya bakal jadi milik dia. Tapi katanya sih dia mau coba bangun bisnis dia sendiri. Gimana? Dia keren kan? Gak kalah lah sama pacar kamu. Mina, hati-hati, jangan mudah percaya cuma karena dia pamer harta. Dia mungkin bilang kayak gitu cuma buat ngeyakinin kalau dia itu orang kaya, tapi kita kan gak ada yang tahu aslinya dia itu kayak gimana. Santai aja Rick, Ardi itu serius. Dia bahkan ngajak aku liburan ke Bali nanti. Nanti kita liburan bareng ya. Kamu ajak pacar kamu. Pacar aku sibuk kerja, dia mana ada waktu buat liburan. Bukannya pacar kamu itu bos ya? Kok sibuk terus sih sampai gak ada waktu buat istirahat? Justru karena dia itu bos, jadinya dia yang harus ngurus semuanya. Makanya dia gak punya waktu. Paling kalaupun dia punya waktu ya akhir tahun aja. Ya sayang banget dong. Masa orang kaya tapi gak bisa liburan sih? Ya kan dia orang sibuk, bukan pengangguran kayak kita. Ardi chat aku.
Sayang, aku ingin segera menikahimu, tapi bisnisku sedang butuh modal. Bisa bantu aku dulu? Ini kesempatan emas. Kenapa? Ardi mau nikahin aku, tapi dia bilang nanti kalau bisnisnya udah lancar. Makanya dia pinjam uang sama aku. Sebentar ya. Kamu langsung transfer ke Ardi. Hati-hati nak, kalau dia nipu kamu gimana? Dia bisa aja loh cuma pura-pura. Kalian kan baru kenal beberapa hari ini. Iya, aku tahu kalau kita itu emang baru kenal. Tapi aku yakin kok, dia itu cowok yang kaya, Rick. Aku nggak mau ngelepasin dia gitu aja. Kalau dia kaya, gak mungkin dia pinjam uang ke kamu. Dia pasti dapat uang dari orang tuanya lah. Kamu jangan langsung transfer gitu. Dia itu nggak mau kalau bisnisnya ada sangkut pautnya sama orang tuanya. Dia mau mandiri. Dia bilang minggu depan diganti kok. Mina, aku tahu kamu itu obsesi banget punya cowok kaya. Tapi kamu gak bisa sembarangan percaya sama dia. Kalau dia penipu gimana? Seharusnya dari dia pinjam uang sama kamu aja, kamu harus curiga. Mana ada orang kaya pinjam uang ke orang yang baru dia kenal. Kamu itu kenapa sih? Kok kayaknya kamu gak suka banget kalau aku suka sama Ardi. Kamu takut kalau Ardi itu lebih kaya dari pacar kamu. Kamu iri kan sama aku? Aku gak iri sama kamu, Mina. Aku seneng kamu punya pacar yang sesuai sama yang kamu harapkan. Tapi aku cuma takut kalau dia itu penipu. Kamu gak usah khawatir, dia pasti gak akan nipu aku. Dia orang yang baik, Rika. Aku yakin itu. Ya udah deh kalau emang kamu yakin. Tapi kamu harus tetap waspada ya sama Ardi. Dia kan orang baru. Kamu jangan terlalu percaya sama dia. Makasih kamu udah khawatir sama aku. Tapi aku yakin kok dia bukan penipu. Tumben banget kamu ke rumah aku. Biasanya kalau mau ketemu harus di luar. Kenapa nak? Sebenarnya aku kesini mau minjem uang. Kamu punya uang nggak? Uang? Buat apa? Tumben banget kamu pinjem uang. Kamu kan gak biasanya pinjem uang. Kamu lagi ada masalah? Coba cerita sama aku. Sebenarnya bukan buat aku sih, tapi buat Ardi. Dia minjem uang buat usahanya. Katanya sih butuh uang sedikit lagi buat tambahan modal. Bisnisnya yang kemarin udah stabil, tapi ada satu bisnisnya dia yang lagi gak bagus. Jadi dia mau pinjam uang ke aku, tapi aku lagi gak ada uang. Kamu mau kan pinjemin uang buat aku? Jadi uangnya buat Ardi. Ya ampun Mina, kenapa kamu mau-mau aja sih? Itu kan urusannya Ardi. Kamu dijanjiin apa sih sama dia? Sampai-sampai kamu mau minjam uang ke teman-teman kamu cuma buat dia. Aku gak punya pilihan lain, Rika. Aku juga gak mau pinjam uang, tapi ini demi Ardi. Dia janji kok mau gantiin uangnya. Kapan? Kapan dia mau gantiin uangnya? Kamu itu jangan gampang dipengaruhi sama dia, Mina. Kamu itu seharusnya paham kalau dia itu udah nipu kamu. Dia gak nipu aku, Rika. Aku percaya sama dia. Dia itu lagi kesusahan. Waktu itu kamu bilang kalau Ardi anak orang kaya. Tapi mana buktinya? Kalau dia orang kaya, gak mungkin kan dia pinjam uang sama kamu. Sadar Mina, kamu itu ditipu. Aku percaya sama dia, Rika. Ardi itu orang baik. Dia gak mungkin nipu aku. Aku akan bayar nanti. Aku janji. Kamu itu gak sadar-sadar ya? Coba deh kamu pikir, dia gak mungkin minjem uang ke orang kalau dia orang kaya. Dia emang anak orang kaya, tapi Ardi itu lagi mau mandiri. Gak mungkin dia minta ke orang tuanya. Terserah kamu deh, aku gak mau pinjemin uang ke kamu. Ya udah, kalau kamu gak mau minjemin uang, aku bisa pinjam ke orang lain. Padahal aku pikir kamu itu teman baik aku, tapi ternyata aku salah sangka. Aku bukannya gak mau bantuin kamu, Mina. Kalau itu untuk kamu, aku mau bantuin. Tapi kalau itu untuk Ardi, maaf, aku gak bisa bantu kamu. Iya, Ardi kemana sih? Kok dari tadi aku telepon gak diangkat, padahal kan aku udah transfer uang buat dia. Kok gak diangkat terus sih? Di chat juga gak dibales. Gak mungkin kan kalau dia kabur. Ardi, kamu kemana sih? Kok HP kamu gak bisa dihubungin? Ardi, akhirnya kamu angkat telepon aku. Kamu kemana aja? Ngapain sih lo telepon gua terus? Berisik tau gak? Gak usah ganggu gua lagi. Gua gak mau diganggu. Kamu kenapa ngomong kayak gitu, Ardi? Salah aku apa? Aku cuma khawatir sama kamu. Tapi lo ganggu. Udahlah, mulai sekarang gak usah telepon gua lagi. Halo, Ardi, Ardi. Hah, nomor aku diblokir sama dia. Kenapa Ardi ngomong kayak gitu ya? Jangan-jangan bener apa yang dikatakan Rika. Ardi itu cuma penipu. Dia udah nipu aku. Aku udah kasih dia uang banyak, tapi kenapa yang dia lakuin ke aku seperti ini? Dia nipu aku. Aku gak bisa diem aja. Aku harus laporkan Ardi ke polisi. Dia udah nipu aku. Pak, tolong bantu saya, Pak. Saya ditipu, Pak. Ardi menipu saya. Gimana dia bisa nipu kamu? Awalnya dia cuma minjem uang sama saya. Setiap minggu dia terus meminjam uang dengan jumlah yang banyak. Dia bilang itu untuk bisnis dan mau ngebalikin uangnya 1 minggu setelah peminjaman. Tapi dia nggak pernah ngembalin uang saya, Pak. Siapa orangnya? Dan dari mana Anda mengenal orang itu? Dia Ardi, Pak. Saya kenal dia karena dari aplikasi dating. Sebentar, Pak.
Ini orangnya, Pak. Saya mau uang saya kembali, Pak. Identitasnya palsu, ini modus penipuan online. Maaf, uangmu sulit kembali. Tidak, ini nggak mungkin, Pak. Saya mau uang saya kembali, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Saya akan coba bantu kamu, tapi saya tidak bisa jamin kalau uang kamu bisa kembali. Kasusnya akan saya selidiki. Pak, tolong ya, Pak. Saya mau dia ditangkap. Dia udah banyak menipu saya. Banyak uang yang saya keluarkan gara-gara dia. Apa-apaan ini? Kok foto profil aku tiba-tiba berubah jadi fotonya Ardi? Kenapa ini? Jangan-jangan akun aku dihack sama Ardi. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kamu kenapa, Mina? Kok kelihatannya gelisah gitu? Gio, aku ditipu sama Ardi. Dia bilang mau pinjam uang, tapi uang aku malah dibawa kabur. Dan dia sekarang nggak tahu ada di mana. Aku coba masuk ke aplikasi buat lacak dia, tapi foto profil aku tiba-tiba berubah jadi foto dia. Gimana ini? Aku kan udah bilang sama kamu, jangan terlalu percaya sama dia. Tapi kamu malah gak denger. Sekarang tahu kan akibatnya? Aku nggak tahu kalau bakalan jadi kayak gini. Aku kira Ardi orang yang setia dan jujur. Dia juga udah janji mau nikah sama aku, tapi nyatanya dia hanya nipu. Ini mungkin hukuman buat kamu. Selama ini kamu selalu keras kepala. Bukan cuma itu, kamu juga terlalu terobsesi buat punya pacar yang kaya. Kamu pakai aplikasi dating cuma buat cari pacar kaya. Sekarang terima akibatnya. Iya, aku tahu aku salah. Sekarang aku nggak tahu harus gimana, Gio. Aku udah nggak punya uang lagi. Itu bukan urusan aku. Kamu udah tahu tapi nggak mau denger. Sekarang terima aja risikonya. Oh iya, jangan lupa kalau kamu masih punya utang juga sama aku. Tolong kasih aku waktu ya. Aku beneran gak punya uang. Hah, aku bisa aja kasih kamu waktu, tapi ingat, kamu harus tetap bayar utang kamu. Jangan kamu abaikan itu. Apalagi kalau sampai kabur, aku nggak akan segan-segan laporkan kamu ke polisi. Iya, aku nggak mungkin kabur. Lagi pula aku mau kabur kemana? Aku nggak bisa kabur kemanapun kan? Itu peringatan dari aku. Kamu di mana sih, Ardi? Kenapa kamu tega sama aku? Aku masih diblokir ternyata. Polisi juga belum ada perkembangan sampai sekarang. Aku harus cari Ardi kemana? Kamu lihat kan, ini akun aku, tapi foto profilnya jadi Ardi. Aku nggak tahu kenapa. Aku ditipu sama dia, Rika. Sekarang aku nggak tahu apa-apa. Apa kamu masih halu karena ditipu? Itu jelas-jelas foto kamu, bukan foto Ardi. Udahlah Mina, kamu itu semenjak ditinggal sama Ardi jadi hancur gini. Kamu itu mending mikirin gimana caranya bayar hutang kamu sama teman-teman kamu daripada halu kayak gini. Siapa yang halu, Rika? Aku nggak halu. Kamu nggak bisa bedain foto aku sama foto Ardi. Ini jelas-jelas foto Ardi, bukan foto aku. Kayaknya kamu harus ke dokter deh. Aku takut kamu jadi gila. Aku nggak gila ya. Kenapa kamu ngira aku gila? Santai dong, jangan marah. Aku kan cuma khawatir aja. Aku pikir kamu gila ya karena ditipu sama Ardi. Nggak ada gunanya ya aku ngomong sama kamu. Dia itu kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi marah kayak gitu? Kayaknya dia memang gila deh. Iya kan, aku juga mikirnya gitu. Dia nunjukin ke aku kalau foto dia yang jadi profil di akun aplikasi dating itu foto Ardi. Orang itu fotonya dia kok. Mungkin Mina udah depresi. Dia kan harus nyari uang kesana kesini buat bayar utang. Lagian Mina itu keras kepala banget. Kita kan udah kasih tahu dia dari lama, tapi dia gak mau dengerin. Sampai akhirnya dia ditipu kayak gini. Sekarang kalau udah kayak gini dia baru nyesel kan? Aku sebenarnya kasihan sama dia, tapi dia nggak bisa mengasihani dirinya sendiri. Bukannya kerja, dia malah pinjam uang buat bayar utang. Kan sama aja bohong kalau kayak gitu. Orang keras kepala itu emang susah dibilangin. Giliran udah dapat karma baru sadar. Kenapa sih orang-orang gak ada yang percaya sama aku? Aku kan butuh uang. Kenapa malah bilang aku penipu? Yang penipu itu Ardi, bukan aku. Aku harus coba lacak di mana Ardi? Hah? Kenapa masih gak bisa dihubungin sih? Polisi juga gak ada kabar. Sebenarnya di mana sih Ardi? Kenapa dia harus hilang gitu aja? Itu kok kayak Ardi ya? Kayaknya iya deh. Ayo kita ke sana. Jangan biarkan dia kabur lagi. Kamu Ardi kan? Penipu kelas kakap. Kembalikan uang kita. Tidak, aku bukan Ardi. Aku Mina. Kalian gak bisa bedain mana aku mana Ardi. Aku bukan Ardi. Kamu jangan berbohong ya. Saya tahu aja Ardi kayak gimana. Kamu itu Ardi. Kamu gak bisa menipu kita. Kalian itu gak bisa lihat ya. Aku ini Mina, bukan Ardi. Aku perempuan. Jelas-jelas muka aku gak sama kayak muka Ardi. Kenapa kalian duduk sembarangan sih? Kita akan nuduh sembarangan. Tapi kamu memang Ardi. Sekarang kembalikan uang kita. Kenapa orang-orang menatap aku kayak Ardi? Jelas-jelas aku bukan Ardi. Kalau kamu gak mau kembalikan uang kita akan laporkan kamu ke polisi. Silakan aja, kalian laporin aku ke polisi. Aku Mina, bukan Ardi. Oke, kita akan laporin kamu ke polisi. Kayaknya kamu gak takut apapun ya. Padahal kamu penipu berbahaya.
Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Tapi kamu bilang kalau kamu gak takut buat dilaporin ke polisi. Sekarang ayo ikut kita ke kantor polisi. Enggak, lepaskan saya. Woi, jangan lari kamu. Hito, tolong aku Hito. Kamu kenapa, Mina? Tolong aku Hito, aku dikejar sama orang-orang. Tolong aku takut. Tolong izinkan aku sembunyi. Maaf, Mina, kami nggak percaya lagi sama kamu. Kamu lupa kalau kamu masih punya utang sama aku. Kamu bahkan belum bayar sama sekali. Aku bisa nolongin kamu, tapi kamu harus bayar dulu utang kamu. Aku mohon sama kamu Hito, aku akan bayar semua hutang aku ke kamu. Tapi nanti kalau aku udah punya uang. Sekarang aku lagi gak punya uang sepeser pun. Itu urusan kamu, aku gak mau tahu. Yang jelas bayar hutang kamu dulu, baru aku mau bantu kamu. Kalau kamu gak mau bayar, silakan pergi cari tempat pelindung lain. Kenapa kamu kayak gini Hito? Kita kan teman. Kenapa kamu gak mau bantu aku? Aku udah bantu kamu pinjamin uang, dan kamu bilang aku gak mau bantuin kamu. Kurang apa aku sama kamu? Sekarang kamu pergi aja deh. Buka pintunya Hito, tolong aku. Aku nggak bisa diem di sini. Orang-orang itu pasti ngejar aku. Ini aja buat aku. Orang-orang menganggap aku sebagai Ardi. Teman-temanku nggak ada yang mau bantu aku. Aku juga terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan? Ini semua karena aku yang ingin jadi orang kaya. Aku terlalu terobsesi ingin punya pacar kaya raya. Aku sama sekali gak mikirin dampaknya. Aku terlalu rakus sama harta, hingga akhirnya aku terjebak dalam situasi kayak gini. Mana yang harus aku jual? Aku gak tahu apa lagi yang harus aku jual. Baju, tas, sepatu, semua sudah aku jual demi membayar hutang. Apa aku jual aja HP ini? Tapi kalau aku jual, gimana aku bisa berinteraksi sama teman-teman aku? Siapa ini yang menelpon? Halo? Kamu tidak akan bisa lari, Mina. Terimalah azab kamu. Hah? Siapa itu? Suara siapa itu? Gak mungkin, ini gak mungkin. Siapa dia? Kamu tidak akan bisa lari, Mina. Tidak. Aku harus menerima ini. Ini akibat kesalahanku sendiri. Aku terlalu serakah. Sekarang aku terlilit oleh hutang. Aku gak tahu harus apa. Gak ada yang mau bantu aku sama sekali. Cuk, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa kok, Nek. Saya cuma lagi pusing aja. Setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya. Cuk, setiap orang memang punya keinginan atau impian, tapi terkadang kita harus mendengarkan pendapat orang lain tentang keinginan kita. Bukan karena mereka iri atau tidak mau ikut bahagia, tapi terkadang pendapat mereka menjadikan kita berpikir kalau apa yang kita lakukan itu salah. Nenek benar, aku terlalu keras kepala. Aku tidak mendengarkan nasihat teman-teman aku, Nek. Sekarang aku harus menanggung akibatnya sendiri. Jangan terlalu disesali. Jalani saja hidup kamu dengan benar dan hati-hati. Jangan terlalu percaya dengan rayuan. Makasih atas nasihatnya, Nek. Kejadian ini jadi pelajaran yang berharga buat saya.